Bayangkan seorang pria berusia 60 tahun yang telah menjalani hidup dengan tenang di sebuah desa kecil di Cianjur. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar, seperti remaja saat bertemu seorang gadis berusia 18 tahun. Kisah ini bukan sekadar cinta biasa, tetapi tentang keberanian, perbedaan usia, dan keindahan cinta yang melampaui batas waktu. Apa yang membuat cinta mereka begitu istimewa? Bagaimana mereka menghadapi pandangan masyarakat? Tonton video ini sampai habis, dan siapkan hati Anda untuk menyaksikan sebuah kisah cinta yang menyentuh jiwa. Di sebuah desa yang asri di Cianjur, Jawa Barat, hiduplah seorang kakek bernama Pak Arman. Usianya telah menginjak 60 tahun, tetapi semangatnya untuk menjalani hidup tak pernah surut. Pak Arman adalah seorang petani sederhana yang setiap pagi berjalan menyusuri sawah, ditemani suara gemericik air sungai dan aroma tanah basah. Hidupnya terasa damai, meski kesepian mulai menyelimuti sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Namun, semuanya berubah ketika Pak Arman bertemu dengan Aisyah, seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Aisyah, dengan senyum cerahnya dan tawa yang renyah, menjadi sosok yang langsung mencuri perhatian Pak Arman. Bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena ia mengingatkan Pak Arman pada istrinya di masa muda. Pertemuan pertama mereka terjadi di pasar desa. Pak Arman sedang membeli bibit padi ketika Aisyah datang, meminta tolong mengangkat beberapa barang belanjaan untuk ibunya. Tanpa berpikir panjang, Pak Arman membantu dengan tulus. Dari percakapan singkat itu, Pak Arman merasa ada sesuatu yang berbeda. Aisyah, meski masih muda, memiliki kebijaksanaan dalam cara bicaranya yang membuat Pak Arman kagum. Seiring waktu, Aisyah sering datang ke rumah Pak Arman untuk belajar menanam padi. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Pak Arman merasa hidupnya kembali berwarna, sementara Aisyah merasa mendapatkan sosok seperti kakek yang bijaksana dan penuh kasih. Tapi, di balik itu semua, ada perasaan lain yang mulai tumbuh di hati Pak Arman. Sesuatu yang ia sendiri tak berani akui. Akankah perasaan itu berlanjut menjadi cinta? Bagaimana masyarakat desa menerima hubungan yang tak biasa ini? Tonton terus untuk menyaksikan perjalanan cinta yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal usia atau batasan apapun. Hari demi hari berlalu, hubungan Pak Arman dan Aisyah semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di sawah, berbincang tentang kehidupan, atau hanya sekadar menikmati senja di beranda rumah Pak Arman. Meskipun usia mereka terpaut jauh, percakapan mereka selalu terasa menyenangkan. Namun, desas-desus mulai beredar di desa. Warga yang melihat kedekatan mereka mulai berbicara di belakang. Ada yang mencemooh, ada pula yang merasa penasaran. Apa mungkin seorang kakek seperti Pak Arman jatuh cinta pada gadis semuda Aisyah? Begitulah bisikan-bisikan yang semakin nyaring terdengar. Aisyah, yang pada awalnya tidak menyadari perasaan Pak Arman, merasa heran dengan perubahan sikapnya. Pak Arman menjadi lebih perhatian, bahkan sering memberikan hadiah-hadiah kecil, seperti bunga dari kebun atau kue tradisional buatan sendiri. Hingga pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Pak Arman memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. Aisyah, mungkin ini terdengar aneh bagimu, ujar Pak Arman dengan suara bergetar. Tapi sejak kamu hadir, aku merasa hidupku kembali berarti. Aku tahu aku sudah tua, tapi aku ingin jujur. Aku menyayangimu, lebih dari sekadar teman. Aisyah terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena marah atau jijik, tetapi karena terharu. Namun, ia sadar bahwa ini bukan situasi yang mudah. Pak Arman, jawab Aisyah pelan. Saya sangat menghormati Bapak, tapi kita tahu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Saya butuh waktu untuk memikirkan ini. Pengakuan itu menjadi titik balik hubungan mereka. Pak Arman tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, tetapi ia merasa lega telah mengungkapkan segalanya. Namun, masalah tidak berhenti di sana. Keluarga Aisyah mendengar kabar tentang pengakuan cinta ini, dan mereka merasa keberatan. Ayah Aisyah, seorang pria tegas bernama Pak Rahmat, mendatangi Pak Arman dan memperingatkannya untuk menjaga jarak. Pak Arman, saya tahu Anda orang baik, kata Pak Rahmat dengan nada serius. Tapi Aisyah masih muda, dia punya masa depan yang panjang. Saya harap Anda mengerti. Pak Arman hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa hancur. Ia tak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaan Aisyah. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Ketika sebuah musibah terjadi di desa, di mana sawah keluarga Aisyah terancam gagal panen, Pak Arman muncul sebagai penyelamat. Ia membantu keluarga Aisyah dengan pengalaman dan pengetahuannya.
menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Aisyah mulai melihat Pak Arman dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai seorang pria tua, tetapi sebagai seseorang yang tulus mencintainya. Bahkan dalam keadaan tersulit. Malam itu, setelah membantu keluarga Aisyah, Pak Arman kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega telah melakukan sesuatu yang berarti. Tetapi, bayangan peringatan Pak Rahmat masih terngiang di pikirannya. Sementara itu, di rumah Aisyah, suasana tak kalah rumit. Aisyah duduk di kamarnya, memikirkan kebaikan hati Pak Arman yang tak pernah ia lihat dari pria lain, bahkan yang seusianya. Keesokan paginya, Aisyah memberanikan diri untuk menemui Pak Arman. Ia ingin berbicara dari hati ke hati, tanpa gangguan atau tekanan dari siapapun. Saat tiba di rumah Pak Arman, ia mendapati pria tua itu sedang duduk di beranda, dengan secangkir kopi di tangannya. "Pak Arman," panggil Aisyah, membuat Pak Arman menoleh dengan senyum hangat. "Saya ingin bicara." Pak Arman mengangguk, memberi isyarat agar Aisyah duduk di bangku kayu di sampingnya. Angin sepoi-sepoi mengiringi percakapan mereka. "Apa yang Bapak lakukan untuk keluarga saya kemarin? Itu sangat berarti," kata Aisyah. "Saya tak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikan Bapak." "Aisyah," jawab Pak Arman pelan, "saya melakukannya bukan untuk mendapatkan balasan. Saya hanya ingin melihat kamu dan keluargamu bahagia. Itu sudah cukup." Aisyah menunduk, merasa emosinya mulai tak terkendali. "Tapi, Pak Arman, bagaimana jika saya ingin lebih dari sekadar berterima kasih?" Pak Arman terkejut mendengar kata-kata itu. Ia mencoba membaca ekspresi Aisyah, tetapi sulit baginya untuk percaya bahwa gadis itu benar-benar serius. "Aisyah, apa yang kamu maksud?" tanyanya, dengan nada penuh kehati-hatian. "Saya tahu usia kita berbeda jauh," lanjut Aisyah, "dan saya tahu ini akan sulit, tapi hati saya mengatakan, saya ingin mencoba memahami perasaan ini. Saya ingin tahu apa artinya mencintai seseorang yang begitu tulus seperti Bapak." Pak Arman terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa Aisyah, gadis muda yang selalu ia kagumi, akan berkata demikian. Tetapi, sebelum ia sempat menjawab, suara pintu gerbang yang terbuka membuat mereka menoleh. Di sana berdiri Pak Rahmat, wajahnya memerah menahan emosi. "Aisyah, apa yang kamu lakukan di sini?" serunya keras. Aisyah berdiri dengan gugup, tetapi ia mencoba menenangkan diri. "Ayah, saya hanya ingin bicara dengan Pak Arman. Tolong dengarkan saya." "Tidak ada yang perlu didengarkan," potong Pak Rahmat tegas. "Aisyah, kamu masih muda. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kembali ke rumah sekarang." Namun untuk pertama kalinya, Aisyah mengumpulkan keberaniannya. "Ayah, saya tahu ini sulit dimengerti, tapi saya bukan anak kecil lagi. Saya ingin ayah menghormati perasaan saya." Pak Rahmat tampak terkejut mendengar ketegasan Aisyah. Ia menatap putrinya, lalu beralih pada Pak Arman, yang hanya bisa terdiam, tak ingin memperburuk situasi. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari putriku, Pak Arman?" tanya Pak Rahmat tajam. "Apakah kau tak merasa malu dengan usia kita yang hampir sama?" Pak Arman menghela napas panjang. "Pak Rahmat, saya tidak pernah bermaksud melukai atau memanfaatkan Aisyah. Saya hanya mengikuti kata hati saya, tapi jika keberadaan saya membuatnya sulit, saya akan pergi." Kata-kata itu membuat Aisyah panik. "Tidak, Pak Arman, jangan pergi." Pak Rahmat terdiam sejenak, mencoba mencerna semuanya. Sementara itu, Aisyah dan Pak Arman hanya bisa menunggu, berharap ada jalan keluar dari situasi rumit ini. Keheningan menggantung di udara, hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar samar. Pak Rahmat memandang putrinya yang berani menentangnya untuk pertama kali. Aisyah, yang biasanya penurut, kini berdiri tegak, matanya penuh keyakinan. "Aisyah," ujar Pak Rahmat akhirnya, dengan nada yang lebih lembut, "kamu tahu apa yang kamu minta ini akan membuat banyak orang berbicara. Hidup kita akan sulit." "Saya tahu, Ayah," jawab Aisyah dengan suara bergetar. "Tapi selama kita tahu kebenarannya, apa yang orang lain pikirkan, tak seharusnya mengendalikan hidup kita." Pak Rahmat terdiam, lalu mengalihkan pandangannya ke Pak Arman. "Dan kau, Arman, apa kau benar-benar mencintai putriku? Atau ini hanya perasaan sesaat yang muncul karena kesepian?" Pak Arman menatap Pak Rahmat dengan mata penuh kejujuran. "Pak Rahmat, saya sadar banyak yang akan memandang saya dengan buruk karena perbedaan usia ini. Tapi saya tahu pasti, apa yang saya rasakan untuk Aisyah bukan sekadar pelarian dari kesepian. Saya mencintainya karena ia membuat saya melihat dunia dengan cara yang baru, dengan harapan yang selama ini telah hilang. Saya ingin melindungi dan mendukungnya.
apapun yang terjadi. Pak Rahmat menghela napas berat. Ia tahu ada ketulusan di balik kata-kata Pak Arman, tetapi ia masih merasa ragu. Sebagai seorang ayah, ia ingin memastikan masa depan Aisyah aman dan bahagia. Aisyah maju selangkah mendekati ayahnya. Ayah, saya tahu ini tidak mudah, tapi saya meminta ayah memberi kami kesempatan. Biarkan waktu yang membuktikan apakah ini adalah pilihan yang benar. Pak Rahmat menatap wajah putrinya yang penuh harap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan kehendaknya selamanya. Namun, ia juga merasa bertanggung jawab untuk melindungi Aisyah dari kemungkinan patah hati. Baiklah, ujar Pak Rahmat akhirnya, suaranya terdengar berat. Aku tidak akan langsung merestui kalian, tapi aku akan memberi waktu. Jika kau, Arman, bisa membuktikan bahwa kau memang layak untuk Aisyah, dan jika Aisyah tetap yakin pada perasaannya, maka mungkin aku akan mempertimbangkan. Aisyah tersenyum lega, sementara Pak Arman mengangguk hormat. Terima kasih, Pak Rahmat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa perasaan saya tulus. Namun, ini baru awal dari perjalanan mereka. Warga desa yang mulai mendengar kabar ini tidak tinggal diam. Bisik-bisik semakin kencang, dan beberapa bahkan mulai mendatangi Pak Arman untuk mempertanyakan tindakannya. Pak Arman, apa yang kau pikirkan? Gadis itu masih terlalu muda untukmu, kata seorang tetangga. Apakah kau ingin mempermalukan keluarganya? Ujar yang lain. Pak Arman hanya bisa menunduk dan menjawab dengan tenang, saya hanya mengikuti hati saya, tapi saya akan membuktikan bahwa saya tidak akan mengecewakan siapapun. Di sisi lain, Aisyah juga menghadapi tekanan dari teman-temannya. Beberapa mengejek, sementara yang lain mencoba membujuknya untuk meninggalkan Pak Arman. Tapi kenapa Aisyah? Kau bisa menemukan pria lain yang lebih muda dan lebih cocok untukmu, ujar seorang teman. Aisyah menjawab dengan mantap, cinta bukan soal usia atau penampilan. Ini soal ketulusan dan kenyamanan. Saya tahu apa yang saya rasakan, dan saya yakin dengan pilihan saya. Namun, tekanan dari berbagai pihak semakin memuncak hingga suatu hari terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, hujan deras mengguyur desa. Sungai kecil yang biasa mengalir tenang mulai meluap, membawa lumpur dan puing-puing. Desa itu diancam banjir besar, dan warga bergegas menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Pak Arman, yang tinggal di bagian desa yang lebih rendah, segera menyadari bahaya yang mengancam. Ia mendengar teriakan dari rumah Aisyah, dan tanpa pikir panjang, ia menerjang hujan deras menuju rumah mereka. Setibanya di sana, ia melihat keluarga Aisyah kesulitan membawa barang-barang penting, karena air sudah mulai masuk ke dalam rumah. Pak Arman, seru Aisyah, yang panik melihat air naik begitu cepat. Jangan khawatir, kita akan selamat, balas Pak Arman sambil membantu mereka mengangkat barang-barang dan memandu mereka keluar dari rumah. Namun, saat mereka berusaha menuju tempat yang lebih tinggi, arus sungai yang deras tiba-tiba menerjang. Pak Rahmat, yang berusaha melindungi keluarganya, terpeleset dan jatuh ke dalam arus. Pak Rahmat, teriak Aisyah histeris. Tanpa ragu, Pak Arman melompat ke dalam air yang deras untuk menyelamatkan Pak Rahmat. Dengan tenaga yang tersisa, ia berjuang melawan arus sambil menarik tubuh Pak Rahmat ke tempat yang aman. Akhirnya, dengan bantuan beberapa warga, mereka berhasil mencapai daratan yang lebih tinggi. Pak Arman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Pak Rahmat, yang baru saja terselamatkan, menatapnya dengan penuh rasa syukur dan rasa bersalah. Arman, suara Pak Rahmat serak, aku berutang nyawa padamu. Aku salah menilaimu. Kau memang pria yang luar biasa. Pak Arman hanya tersenyum lemah. Pak Rahmat, saya melakukan ini bukan untuk mendapatkan restu. Saya melakukannya karena saya peduli pada Aisyah dan keluarganya. Setelah kejadian itu, sesuatu berubah dalam pandangan Pak Rahmat. Ia mulai melihat Pak Arman bukan sebagai pria tua yang mencoba mendekati putrinya, tetapi sebagai sosok yang tulus dan penuh keberanian. Namun, cobaan belum berakhir. Meski Pak Rahmat mulai melunak, warga desa semakin keras mengkritik hubungan mereka setelah mengetahui keberanian Pak Arman. Mereka beranggapan bahwa tindakan itu hanya untuk mencari simpati. Aisyah tak tinggal diam. Suatu sore, ia mengumpulkan warga di balai desa. Dengan suara lantang, ia berbicara di hadapan mereka. Saya tahu apa yang kalian pikirkan tentang saya dan Pak Arman, tapi izinkan saya bertanya. Apakah cinta hanya milik mereka yang muda? Apakah cinta harus selalu sesuai dengan ekspektasi orang lain? Warga terdiam. Beberapa terlihat saling pandang. Pak Arman adalah orang yang telah membantu keluarga saya, menyelamatkan ayah saya, dan menunjukkan bahwa cinta itu tentang ketulusan. Jika kalian tidak bisa menerima itu, maka itu masalah kalian, bukan kami, tegas Aisyah.
Pak Arman yang berada di belakang Aisyah terharu dengan keberaniannya. Ia menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya diuji oleh usia, tetapi juga oleh keberanian untuk melawan stigma. Namun, belum selesai Aisyah berbicara, seorang tokoh desa berdiri dan berkata, "Sebentar Aisyah." Suara Pak Karta, kepala desa, terdengar mengisi keheningan. Ia adalah sosok yang dihormati dan sering dianggap bijaksana dalam menyelesaikan masalah desa. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. "Aku sudah mendengar banyak cerita tentang hubunganmu dengan Pak Arman, tapi aku ingin mengingatkan semua yang hadir di sini." Lanjutnya sambil menyapu pandang ke arah warga yang berkumpul. "Cinta adalah urusan hati. Kita boleh memiliki pendapat, tapi bukan hak kita untuk menghakimi." Beberapa warga terlihat tidak setuju, tetapi tak ada yang berani memotong pembicaraannya. Namun, Aisyah, Pak Karta beralih padanya. "Aku ingin bertanya kepadamu, apa kau benar-benar yakin? Hubungan seperti ini tidak mudah, dan kalian akan terus menghadapi banyak tekanan. Apakah kau siap menghadapi itu bersama Pak Arman?" Aisyah menarik napas panjang, menatap Pak Karta dengan mata yang tegas. "Saya yakin Pak Karta. Saya tahu ini tidak akan mudah, tapi saya percaya pada perasaan saya dan pada Pak Arman. Saya lebih takut kehilangan seseorang yang begitu tulus mencintai saya daripada menghadapi omongan orang." Pak Karta tersenyum tipis, lalu memandang Pak Arman. "Dan kau, Arman, apa kau bersedia melindungi Aisyah, bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari segala rasa ragu yang mungkin muncul di antara kalian berdua?" Pak Arman mengangguk mantap. "Saya bersedia, Pak Karta. Saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi saya akan melakukan apapun untuk membuat Aisyah bahagia." Keheningan kembali menyelimuti balai desa. Warga mulai berbicara pelan satu sama lain, tampak bingung antara menerima atau tetap mempertahankan stigma mereka. Namun, tiba-tiba seorang warga tua bernama Maksum berdiri. Ia adalah salah satu orang tertua di desa, dikenal dengan pandangannya yang bijak. "Aku sudah hidup lebih dari 70 tahun, katanya dengan suara pelan tapi jelas. "Dan satu hal yang kupelajari adalah, kita tidak bisa memutuskan siapa yang berhak bahagia dan siapa yang tidak. Jika mereka berdua saling mencintai, biarkan mereka menjalani pilihan mereka." Dukungan Maksum mulai mengubah suasana. Satu persatu warga mulai mengangguk meskipun masih ada yang terlihat ragu. Namun, suara-suara dukungan perlahan terdengar lebih jelas. "Aku setuju dengan Maksum," seru seorang warga muda. "Kalau mereka bahagia, kenapa kita harus menghalangi?" Melihat dukungan itu, Aisyah dan Pak Arman merasa sedikit lega. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, dukungan yang perlahan tumbuh di tengah masyarakat adalah awal dari perubahan besar. Namun, ketika semua tampak mulai membaik, sebuah kabar mengejutkan tiba dari kota. Keesokan harinya, sebuah surat resmi dari pengacara tiba di tangan Pak Rahmat. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa tanah sawah keluarga Aisyah sedang dalam sengketa dengan seorang pengusaha besar dari kota. Pengusaha tersebut mengklaim memiliki dokumen hak milik atas sebagian besar sawah yang telah menjadi mata pencaharian keluarga mereka selama puluhan tahun. Pak Rahmat terlihat gusar. "Ini pasti ada permainan kotor," gumamnya dengan wajah penuh kecemasan. Aisyah yang mendengar berita itu segera menemui ayahnya. "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita kehilangan sawah itu, bagaimana kita akan hidup?" Pak Rahmat menggeleng, tampak kehilangan harapan. "Aku tidak tahu, Aisyah. Orang-orang seperti mereka punya uang dan kuasa. Kita hanya petani kecil." Saat itu, Pak Arman datang berkunjung, membawa sayuran segar dari kebunnya. Melihat wajah-wajah cemas keluarga Aisyah, ia segera bertanya, "Ada apa? Kenapa semua terlihat begitu tegang?" Aisyah menjelaskan situasinya kepada Pak Arman, yang mendengarkan dengan serius. Setelah mendengar semuanya, ia berkata, "Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Saya kenal seseorang di kota yang mungkin bisa membantu memeriksa keabsahan dokumen mereka." Pak Arman kemudian menawarkan diri untuk pergi ke kota dan mencari bantuan hukum. Meskipun usianya sudah tidak muda, ia memiliki pengalaman berurusan dengan hal-hal seperti ini, karena masa lalunya sebagai mantan pegawai administrasi di sebuah kantor pemerintahan. Aisyah dan keluarganya merasa terharu atas niat baik Pak Arman. "Pak Arman, Anda sudah banyak membantu kami," ujar Aisyah, "tapi saya tidak bisa membiarkan Anda pergi sendirian. Saya akan ikut." Mereka berdua akhirnya pergi ke kota bersama, menempuh perjalanan panjang dengan harapan bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Di sana, Pak Arman bertemu dengan seorang teman lamanya, Pak Budi, yang bekerja di kantor notaris. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Budi setuju untuk membantu memeriksa dokumen-dokumen
yang diajukan oleh pengusaha tersebut. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Ternyata, dokumen yang dimiliki pengusaha itu palsu. Pak Budi segera menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan kecurangan tersebut. Namun, pengusaha itu tidak tinggal diam. Ia mengirim orang-orangnya untuk mengintimidasi Pak Arman dan Aisyah. Suatu malam, saat mereka dalam perjalanan kembali ke desa, mereka dihadang oleh beberapa pria bertubuh besar yang mencoba menghentikan mereka. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan," ujar salah satu pria itu dengan nada mengancam. "Jika kalian terus ikut campur, kalian akan menyesal." Namun, Pak Arman tidak gentar. Dengan suara tegas ia berkata, "Kami tidak takut pada ancaman. Kebenaran ada di pihak kami, dan kami akan melawan sampai akhir." Malam itu, keberanian Pak Arman menyelamatkan mereka. Mereka berhasil lolos dan membawa bukti dokumen palsu ke pengadilan. Dengan bantuan hukum dari Pak Budi, mereka akhirnya memenangkan kasus tersebut. Kabar kemenangan ini menyebar ke seluruh desa, membuat warga semakin menghormati Pak Arman. Bahkan Pak Rahmat, yang sebelumnya meragukan hubungan Pak Arman dengan Aisyah, akhirnya berkata, "Arman, aku sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak punya alasan lagi untuk menolak hubungan kalian." Meski jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan, cinta antara Aisyah dan Pak Arman kini tumbuh semakin kuat, disertai dengan restu keluarga dan penghormatan dari warga desa. Setelah kemenangan di pengadilan, hidup keluarga Aisyah perlahan kembali stabil. Sawah yang menjadi sumber kehidupan mereka aman, dan pengusaha yang sebelumnya mengancam harus menghadapi hukuman atas dokumen palsu yang ia gunakan. Desa kembali tenang, tetapi perubahan besar telah terjadi dalam cara warga memandang Aisyah dan Pak Arman. Pak Rahmat, yang dulu keras menentang hubungan mereka, kini menjadi pendukung utama. Suatu sore, ia mengajak Pak Arman duduk di beranda rumah sambil menikmati kopi. "Arman," kata Pak Rahmat dengan nada yang lebih santai, "aku harus mengakui, aku salah menilaimu. Kau lebih dari sekadar pria yang baik hati. Kau memiliki keberanian, ketulusan, dan kesetiaan yang sulit ditemukan." Pak Arman tersenyum tipis. "Terima kasih Pak Rahmat, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, terutama untuk Aisyah dan keluarganya." Pak Rahmat mengangguk pelan. "Aku tahu banyak orang yang masih membicarakan kalian, tapi aku percaya, waktu akan membuktikan bahwa kalian memang ditakdirkan bersama." Aisyah, yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah, merasa hatinya hangat. Ia melihat bagaimana ayahnya dan Pak Arman mulai menjalin hubungan yang lebih baik, seperti dua sahabat lama. Beberapa bulan kemudian, desa mengadakan acara syukuran besar untuk merayakan panen yang melimpah setelah banjir surut. Dalam acara itu, Aisyah dan Pak Arman menjadi pusat perhatian. Bukan karena perbedaan usia mereka, tetapi karena keberanian mereka dalam menghadapi berbagai rintangan bersama. Saat malam tiba, di bawah cahaya lampu Petromax yang menerangi lapangan desa, Pak Arman berdiri di depan semua warga dengan tangan gemetar. Ia memegang sebuah kotak kecil di tangannya, dan semua orang yang melihatnya langsung tersentak. "Aisyah," katanya dengan suara yang jelas namun penuh emosi. "Di depan semua orang yang kita sayangi, aku ingin bertanya, maukah kau menjadi pendampingku, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya?" Aisyah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka momen ini akan tiba, terutama setelah semua yang mereka lewati. Dengan senyum lebar, ia mengangguk dan berkata, "Ya Pak Arman, saya bersedia." Sorak-sorai memenuhi udara malam. Warga desa yang sebelumnya skeptis, kini bersorak memberi selamat. Bahkan mereka yang dulu menentang hubungan ini kini ikut tersenyum, menyadari bahwa cinta sejati memang tidak mengenal batas usia atau pandangan sosial. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana, tetapi penuh makna. Hari itu, desa menjadi saksi bahwa cinta yang tulus dan perjuangan yang keras mampu mengatasi segala rintangan. Pak Arman dan Aisyah memulai babak baru dalam hidup mereka, membangun keluarga yang didasari cinta, kepercayaan, dan pengertian. Meski usia mereka terpaut jauh, hati mereka selalu berpadu, seperti dua jiwa yang telah lama ditakdirkan untuk bersama. Beberapa tahun telah berlalu sejak pernikahan Aisyah dan Pak Arman. Kehidupan mereka berjalan sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di rumah kecil di tepi sawah, dikelilingi oleh keindahan alam dan kesibukan desa yang damai. Aulia menggigit bibirnya sebelum akhirnya berbisik, "Aku hamil." Mata Tuan Rahmat melebar, dan seketika air mata haru menggenang di sudut matanya. Ia menarik Aulia ke dalam pelukannya, menciumi keningnya penuh syukur. "Alhamdulillah, kau memberiku hadiah terindah dalam hidupku.
ucapnya dengan suara bergetar. Ibu Salma yang mendengar kabar itu tak bisa menahan air matanya. Ia kini tahu cinta yang dulu ia ragukan ternyata benar-benar membawa kebahagiaan bagi putrinya. 9 bulan kemudian, tangis bayi memenuhi rumah kecil mereka. Seorang anak laki-laki lahir ke dunia, membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Tuan Rahmat menatap bayi mungil itu dengan perasaan haru. Ia akan tumbuh dengan penuh cinta Aulia. Aulia, yang kini resmi menjadi seorang ibu, tersenyum dan mengangguk. Dan dia akan tahu bahwa orang tuanya saling mencintai dengan sepenuh hati. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Desas-desus yang dulu begitu tajam kini memudar, digantikan oleh rasa hormat dan kekaguman. Dan di bawah langit senja yang sama, tempat mereka pertama kali saling jatuh cinta, Aulia dan Tuan Rahmat duduk berdampingan, memandangi laut sambil menggenggam tangan kecil putra mereka. Cinta mereka mungkin tidak biasa, tetapi itu adalah cinta yang nyata. Cinta yang tumbuh dalam kesabaran, diperkuat oleh kepercayaan, dan kini diberkahi dengan kebahagiaan yang abadi. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Aulia bersama Tuan Rahmat semakin dipenuhi dengan kebahagiaan. Bisik-bisik orang-orang yang dulu meragukan cinta mereka kini telah sirna, berganti dengan rasa hormat dan kekaguman. Anak mereka tumbuh menjadi bocah ceria yang selalu membawa tawa di dalam rumah. Tuan Rahmat, meski usianya semakin bertambah, tetap menjadi suami yang penuh perhatian dan ayah yang penyayang. Namun, ada satu hal yang selalu ada di dalam hati Aulia. Keinginan untuk membalas semua cinta dan pengorbanan ibunya. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di beranda rumah, Aulia menggenggam tangan Ibu Salma dengan penuh haru. "Bu, selama ini ibu selalu ada untukku, mendukungku, bahkan ketika dunia meragakanku. Aku ingin membalas semua itu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Ibu Salma tersenyum lembut. "Kau sudah membuat ibu bahagia, nak. Itu sudah lebih dari cukup." Tapi Aulia menggeleng. "Ini belum cukup, Bu." Beberapa hari kemudian, ia membawa ibunya ke sebuah acara sederhana di rumah. Saat itu, seorang ustaz datang membawa sebuah amplop dan tersenyum kepada Ibu Salma. "Bu Salma, ini adalah tiket perjalanan umroh untuk Anda," katanya. Mata Ibu Salma melebar. "Apa? Ini untuk Ibu?" Aulia mengangguk, memeluk ibunya erat. "Aku ingin ibu beribadah di tanah suci, Bu. Ini adalah hadiah dariku dan Rahmat." Air mata mengalir di pipi Ibu Salma. "Nak, ini terlalu besar." "Tidak ada yang terlalu besar untuk seorang ibu yang luar biasa seperti ibu," jawab Aulia lembut. Tak hanya itu, kejutan lain menanti. Setelah kepulangannya dari umroh, Ibu Salma terkejut saat Tuan Rahmat menyerahkan kunci rumah yang lebih besar dan nyaman untuknya. "Ini rumah untukmu, Bu, agar ibu bisa hidup dengan lebih nyaman." Dan kejutan terbesar datang untuk Aulia sendiri. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Tuan Rahmat menyerahkan sebuah map berisi dokumen kepadanya. "Apa ini?" tanya Aulia bingung. "Ini rumah untukmu, atas namamu sendiri," kata Tuan Rahmat dengan lembut. Aulia terkejut. "Tapi, aku sudah bahagia bersamamu di rumah kita." Tuan Rahmat tersenyum. "Aku ingin memastikan kau dan anak kita selalu memiliki tempat yang aman, bahkan jika suatu hari aku tidak ada." Aulia memeluk suaminya erat. Air mata haru mengalir di pipinya. Cinta yang mereka bina telah membawa begitu banyak kebahagiaan, tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan di bawah langit malam yang dihiasi bintang-bintang, Aulia berbisik dalam hati, bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Ia tahu, perjalanan cintanya mungkin tidak biasa, tetapi ia telah menemukan akhir yang paling indah, akhir yang penuh berkah, kebahagiaan, dan cinta yang abadi. Tamat.